Kadang market tidak bergerak karena lemah, tapi karena sedang menunggu momen untuk menyerang. USD/JPY saat ini terlihat tenang, namun di balik ketenangan itu ada tekanan besar antara buyer dan seller yang siap meledak kapan saja. Di video ini, kita akan membedah pergerakan USD/JPY secara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Jika kita tarik ke gambaran besar, pergerakan dolar Amerika Serikat yen beberapa hari terakhir didominasi oleh dua kekuatan utama. Dolar Amerika yang masih kuat, yen Jepang yang tetap lemah. Dari sisi global, data ekonomi Amerika masih menunjukkan ketahanan, terutama sektor tenaga kerja dan konsumsi. Sementara Jepang masih berada dalam fase kebijakan moneter ultra longgar, meskipun mulai ada sinyal perubahan arah. Namun market tidak bergerak lurus. Kita melihat fase, drop tajam akibat panic selling, reversal kuat karena smart money mulai akumulasi. Lalu sekarang, konsolidasi naik menuju resistance. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fase akumulasi ulang sebelum keputusan besar market berikutnya. Analisa fundamental. Mari kita breakdown lebih dalam. Dari sisi dolar Amerika, data inflasi masih cukup tinggi yang membuka peluang suku bunga tetap tinggi lebih lama. Pernyataan Bank Sentral cenderung hawkish, imbal hasil obligasi Amerika masih menarik investor global. Artinya, dolar Amerika Serikat masih punya bahan bakar untuk naik. Dari sisi yen, Bank Sentral Jepang mulai sedikit berubah arah, tapi belum cukup agresif untuk menguatkan yen secara signifikan. Intervensi masih menjadi ancaman, tapi belum terjadi secara aktif. Artinya, yen masih dalam posisi lemah secara struktural. Kesimpulannya, market sedang berada dalam kondisi dolar Amerika Serikat kuat dan yen lemah, tapi harga sudah cukup tinggi. Ini menciptakan kondisi bullish bias, tapi rawan koreksi. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke chart. Kita lihat struktur market saat ini. Terjadi reversal tajam dari zona demand. Harga membentuk higher low dan naik perlahan, dan sekarang bergerak dalam ascending channel kecil. Ini adalah tanda struktur bullish sedang terbentuk. EMA cepat sudah mulai di atas EMA lambat. Harga juga bertahan di atas EMA, ini tanda buyer masih dalam kontrol. Momentum saat ini bullish, tapi melemah di resistance. Dan sekarang, kita berada di zona yang sangat krusial. Harga mendekati area resistance 159,30 hingga 159,65. Area di mana seller biasanya menunggu. Ini bukan sekedar resistance biasa, tapi pintu masuk ke zona supply besar 159,90 hingga 160,40. Disinilah keputusan dibuat. Di bagian bawah terdapat area support 158,30 hingga 158. Dan zona demand di kisaran 157,70 hingga 157,20. Area ini adalah area akumulasi buyer sebelumnya. Kesimpulannya, tren jangka pendek masih bullish. Kondisinya berpotensi breakout atau rejection besar. Saat ini, market sedang menarik napas sebelum gerakan berikutnya. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika buyer benar-benar kuat dan break bersih di atas area resistance 159,30 hingga 159,65. Maka target kenaikan selanjutnya menuju zona supply 159,90 hingga 160,40. Ini adalah skenario kelanjutan tren. Tapi ingat, semakin dekat ke zona supply, semakin besar risiko fake breakout. Namun, skenario bearish akan terjadi. Jika ini hanyalah jebakan buyer, maka terjadi rejection kuat di area resistance. Dengan breakdown struktur kecil dari trendline naik, maka target penurunan menuju area support 158,30 hingga 158. Bahkan kembali ke zona demand 157,70. Ini adalah skenario liquidity grab sebelum turun. Market tidak pernah bergerak untuk mengikuti keinginan kita, tapi selalu bergerak untuk menguji kesabaran kita. Jangan kejar harga, biarkan market datang ke area terbaikmu. Karena dalam trading, yang menang bukan yang paling sering entry, tapi yang paling sabar menunggu momen yang pasti. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.